ini terasa mengganggu Sunan Giri. Sunan Giri kemudian memanjatkan doa, memohon petunjuk kepada Allah apa yang harus dilakukan terhadap sosok misterius ini. Maka ditancapkannya tongkat Sunan Giri dan dia melanjutkan perjalanan. Peristiwa aneh terjadi. Sosok itu tak lagi membuntuti sang sunan, hanya mendekati dan menunggu tongkat yang tertancap di tanah. Dipikirnya, Sunan Giri masih bersemedi bersama tongkatnya. Padahal dia sudah melanjutkan jauh menuju ke arah timur. Saat melakukan perjalanan, Sunan Giri merasa heran dengan wilayah yang dilaluinya. Sejauh mata memandang, hanya menemui hutan lebat dan gunung-gunung. Hingga sampailah Sunan di sebuah hutan jati yang begitu lebat dan sangat luas. Gembira hati sang Sunan karena perjalanan selama ini tidak sia-sia. Namun ada yang mengganjal di pikirannya. Perasaan yang awalnya senang kini diliputi oleh keraguan. Sang Sunan khawatir si pemilik hutan tak mengizinkan kayu itu diminta atau ditukar sesuatu. Sungguh tak mungkin hutan ini tak bertuan. Sunan Giri pun mencari pemilik hutan itu dengan berjalan mengelilingi hutan mengikuti jalan setapak. Hampir saja dia menyerah dan memilih untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi tak jauh dari tempat itu nampak sebuah pondok kecil dan sederhana. Bergegaslah Sunan Giri mendatangi pondok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mesti tak tutup. Untuk kafe aku tutup. Bersih terus kayak kipas. Bayangin aman dan tetap di tangan. Mencari siapa di sana? Maafkan jika kedatangan saya mengganggu. Sebelumnya, bolehkah saya bertanya? Apakah Kisana tersesat? Oh, tidak. Saya hanya ingin bertanya, siapakah pemilik hutan ini?
Baik, silahkan masuk. Silahkan duduk dulu di sana. Maaf, kursinya reot. Sayalah yang seharusnya meminta maaf karena telah mengusik ketenangan di sana. Sebelum saya jawab, tentu tidak ada salahnya jika saya bertanya. Siapa Kisana dan dari mana asalnya? Serta apa tujuan sampai di hutan ini? Beriku maaf jika kedatangan saya di tempat ini dianggap wajar. Saya adalah Giri. Saya abdi dalam Sultan Demak Bintoro. Belum selesai perkataan Sunan Giri, laki-laki itu turun dari kursinya dan bertindak akan menghancurkan Sembah. Namun segera sang Sunan mencegahnya. Kita ini sama-sama hamba Allah di sana. Tak ada yang berarti di hadapannya kecuali iman dan amal kita. Perkenalkan, hamba Ki Dorosari, pemilik hutan ini. Apapun keinginan Kanjeng Sunan, hamba persilahkan, termasuk mengambil pohon yang diperlukan. Terima kasih Ki atas kemurahan hati membantu Demak Bintoro. Tak ada yang dapat saya berikan sebagai ucapan terima kasih. Usai berbincang, Sunan Giri dan Ki Dorosari menuju satu pohon jati yang besar, lurus dan berumur tua. Pohon jati ini diberi nama Jati Cempuru. Jati cemburu, jati cemburu. Jati cemburu. Setelah yakin dengan pilihannya, Sunan Giri segera menebang pohon ini. Jati cemburu, jati cemburu, jati cemburu. Karena ukuran batang pohon yang begitu besar, membuat Sunan Giri kerepotan untuk membawanya. Sungai apakah itu Ki? Itu sungai kedua, Kanjeng, yang alirannya nanti sampai ke Bengawan Solo. Begini Ki, bantulah saya untuk menghanyutkan kayu ini ke sungai kedua itu. Nanti saya akan mengawalnya hingga mendekati Demak.
Kemudian Ki Donosari memerintahkan seorang pesinden untuk naik batang jati cemburu sambil melantunkan tembang Mojopahit. Mencopat jadi cemburu. Meskipun aneh, tetapi jati cemburu terasa lebih ringan ketika dibawa menuju sungai kedua. Akhirnya sampailah mereka membawa pohon itu di pinggiran sungai. Sunan Giri menyampaikan rasa terima kasih kepada Ki Donosari atas kemurahan hati memberi jati cemburu dan membantu membawanya. Sepanjang perjalanan yang saya lihat tidak lain hanyalah hutan dan gunung-gunung. Karena itu saksikanlah daerah ini kuberi nama Wonogiri. Kelak daerah ini akan ramai dan dihuni orang. Wonogiri Kanjeng Sunan. Benar, Wono berarti hutan dan Giri berarti gunung. Baiklah Kanjeng Sunan. Saya akan menjadi saksi bahwa daerah ini diberi nama Wonogiri. Bisa. Sunan Giri juga sempat menamakan hutan itu Donoloyo. Begitu juga Ki Donosari berganti nama menjadi Ki Ageng Donoloyo. Selanjutnya, Sunan Giri mengawal kayu jati yang hanyut di Sungai Kedua hingga sampai ke Bengawan Solo. Setibanya Sunan Giri di bukit tempat dahulu menancapkan tongkatnya, dia berencana mengambil kembali tongkat itu. Namun dia keheranan karena melihat orang yang dulu membuntutinya masih menunggui tongkatnya. Segera Sunan Giri menghampiri sosok misterius itu dengan perlahan serta menepuk pundak sosok itu. Terkejutlah dia karena orang yang dia awasi tiba-tiba berada di belakangnya. Hingga tak mampu berkata-kata. Maaf Kisanak karena membuatmu terkejut. Sebenarnya aku tahu Kisanak ini membuntutiku selama perjalanan beberapa waktu lalu. Siapakah Kisanak dan punya maksud apa? Baiklah Wasimo, sebagai tanda perkenalan, terimalah tongkat ini yang telah kau tunggu untuk beberapa waktu. Dan jadilah saksi, aku akan memberi nama tempat ini sebagai Gunung Giri.
Setelah berpamitan, Sunan Giri melanjutkan perjalanan ke Demak Bintoro. Konon, Wasiwa tinggal di Gunung Giri dan setelah meninggal menjelma sebagai singa penunggu Gunung Giri. Hari ini 7.000. Besok 7.000. Besok-besok non-stop 7.000. Daripada kurang non-stop tiap hari. Pesta. Di akhir kejayaan Majapahit, wilayah